Shalom Aura of God, gimana nih kabar kalian? Aku percaya kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, langsung saja hari ini aku akan menyampaikan beberapa pengumuman selama seminggu ke depan. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore. Dan juga bagi kalian yang nggak bisa datang secara offline di gereja ini, kalian juga bisa mengikuti ibadah kita secara live streaming melalui YouTube kita, AOG Mahanaim Sidoarjo. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. God bless you! Shalom! Cek suhu dulu! Penting nah, Mbak. Iya, cek suhu dulu. Salah. Misi Kak. Iya. Shalom. Shalom. Mau tanya Mbak, ini tempat gym? Bukan, Apa? minimarket. Shalom anak muda yang dikasihi Tuhan. Shalom. Siap memuji Tuhan bersama-sama? Amin. Yuk kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau terima sukacita yang dari surga turun di tempat ini. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Masih semangat buat memuji Tuhan? Amin. Kasih tos kanan kiri kalian. Gak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. To you, I can do anything. I can do all things. For that you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yuk bersukacita buat Tuhan. Haleluya. Yang bersukacita katakan, I'm not
Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu mencari wajah-Mu Yesus. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan sore hari ini. My heart long to worship you. My soul long to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart long to serve you, Lord. My desire long to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. My heart long to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart
hadir sore hari ini. Temui kasihnya, temui dia yang membawa kasih kepadamu. Bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Mari angkat penyembahanmu kepada dia. As we worship you,
teman-teman yang dikasih Tuhan, kita mau perlahan-lahan bangkit berdiri dalam hadirat-Nya. Kita mau berikan semua yang terbaik dari hidup kita, hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan sebagai alatmu Tuhan seumur hidupku. Haleluya Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu yang kami boleh jalani. Dan terima kasih kami juga boleh sampai di tempat ini. Dan semua yang mengikuti baik virtual ataupun fisikal Tuhan, kami percaya Tuhan kami menerima berkat yang sama. Dan kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kudus sucikan hamba sehingga mampu untuk menjadi alat-Mu. Dan semua yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu ini adalah sungguh semuanya daripada-Mu Allah Tuhan Yesus yang kami sembah.
yang siap menerima firman Tuhan bersama dengan saya? Katakan amin. Thank you. Silakan duduk. Multimedia nanti bantu saya ya, seperti biasa untuk ayat-ayat firman Tuhan. Rasanya ada yang satu ayat yang saya salah tadi, tapi nanti tolong dikoreksi. So, saya awali dengan kata pembuka, salam buat teman-teman Shalom. Lambaikan tangan Anda. Masih bertahan? Oke. Bagaimana kabarnya kalian? Good? Oke, saya buka dengan satu kata damai. Belum. Saya harus mengucapkan terima kasih dulu sama Pak Henry. Terima kasih saya sudah diberi kepercayaan lagi. Kalau bisa jangan 1 bulan sekali Pak, ya. Maksudnya 3 bulan sekali. Ya, oke. Damai, ya. Kita semua manusia, saya, Anda, kita pasti merindukan kondisi damai. Tapi kenyataannya tidak mudah kita mendapatkan damai. Tidak mudah. Terlebih lagi baru-baru ini ada keputusan yang begitu besar yang mengagetkan semua, bahwa ada keputusan untuk menginvasi suatu negara. Jadi apakah dengan kondisi tersebut damai bisa didapatkan? Tentu tidak. Damai adalah satu syarat atau kondisi sebenarnya untuk kita bisa menikmati hidup ini. Sulit untuk menikmati hidup kalau kita tidak dapat damai lebih dahulu. Sebagai contoh, saat saya me time, ya, saat saya di rumah, saat saya setelah selesai bekerja, saya selalu menggunakan waktu saya. Saya mengkonsumsi TV kabel, ya, di rumah. Dan bayangkan jika saat saya menikmati TV kabel tersebut, nonton suatu acara, ternyata anak-anak saya rame, berisik, segala macam, saya tidak bisa menikmati pastinya ya. Saya pasti cari sendiri yang damai gitu ya. Dan mungkin kita atau Anda saat ini sudah memiliki kekayaan, keluarga yang baik, popularitas, posisi pekerjaan mungkin, bagi yang sudah bekerja, atau teman-teman yang mahasiswa yang sedang studi, punya nilai yang baik gitu ya. Tapi jika tidak ada damai, maka kita tidak dapat menikmati semua itu. Memiliki harta banyak, tetapi di rumah ribut. Punya jabatan yang bagus, punya pekerjaan yang baik, tapi membuat kita pikirannya banyak dan sampai di rumah susah tidur. Kalau saya jabatannya nggak seberapa bagus, di rumah susah tidur, ya susah ini. Terus kemudian punya banyak follower di media sosial, tapi hidup dalam ketakutan karena dikomentarin atau dicibirin sama netizen. Wah, ayo, gimana dong? Pada akhirnya, intinya adalah semua yang kita telah miliki tidak bisa kita nikmati kalau tidak ada damai. Di konteks lainnya, selain damai adalah media untuk kita bisa menikmati hidup, damai itu adalah juga suatu sumber kekuatan untuk kita menghadapi pergumulan. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang melalui danau di Galilea, di Markus 4:35, ya, teman-teman bisa baca. Saya baca sedikit aja satu kalimat. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang, dan seterusnya, bla 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 bla, ya gitu ya. Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang, dan saat dalam perjalanan, murid-muridnya yang nyetir kapalnya. Kalau kapal itu disetir atau apa ya bahasanya? Dikemudikan. Oke, terima kasih Bapak Henry. Saat murid-murid mengemudikan kapal tersebut, Yesus tertidur kan, diceritakan di situ, dan tidak lama kemudian kapal dihantam dengan angin kencang. Kapal tidak dapat dikendalikan, mau tenggelam, mereka murid-murid sangat ketakutan, dan akhirnya mereka melihat Yesus tidur dengan dalam keadaan tenang, akhirnya membangunkannya, dan Yesus bangun menghardik badai itu dan teduh kembali. Yesus sebagai contoh figur yang bisa tidur dalam tengah badai. Karena apa? Karena dia memiliki damai di dalam kehidupannya. Ini yang menunjukkan tadi yang saya bawa, selain damai sebagai untuk bisa menikmati hidup, damai pun juga bisa sebagai kekuatan untuk kita menghadapi badai
pergumulan. Kita dengan damai kita bisa menghadapi, kalau saya, aduh besok makan apa gitu ya. Oh besok bulan depan harus bayar cicilan. Kalau ada damai, nggak ada masalah, tenang gitu ya. Dan itu sebabnya mengapa Allah, Yesus, kalau teman-teman mencermati di Alkitab bahwa dia pun berjanji untuk melepaskan damai sejahtera ke kita. Di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Waktu Allah menyampaikan ini, waktu Tuhan Yesus menyampaikan ini, dia tahu bahwa saat nanti dia akan menghadapi kematian, dia akan menghadapi penyiksaan, dia akan menghadapi salib, dia akan menghadapi maut, dia akan menghadapi banyak banget tantangan gitu ya. Dan yang menarik di cerita ini, dan menarik apa yang menjadi perjalanan kisah Tuhan Yesus kita, Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya, dia menyerahkan nyawanya ke Bapa yang ada di dalam surga, yang pertama. Yang kedua, dia mewariskan tubuhnya kepada Yusuf Arimatea untuk diurus dengan baik dan layak. Yang ketiga, dia menyerahkan ibunya kepada Yohanes, murid yang paling dikasihinya. Dan yang keempat, dia memberikan jubahnya kepada para prajurit. Dan terakhir, dia tidak lupa untuk meninggalkan, memberikan damai sejahtera bagi kita sebelum dia naik ke surga. Betapa dahsyatnya Allah kita. Ya, Allah memberikan damai sejahtera bagi kita. Tetapi damai, kembali lagi, damai itu tidak bisa kita biarkan saja. Damai sejahtera yang ditinggalkan dalam kehidupan kita harus jaga, kita harus rawat, kita harus pelihara. Kalau kita tidak lakukan itu, maka damai itu sedikit hilang, gitu ya. Dan akhirnya apa? Tidak ada damai, kita tidak bisa menikmati hidup dan kita tidak punya kekuatan. Mari kita belajar gimana cara untuk merawat, memelihara, menjaga supaya damai itu tetap ada dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama, kita harus bersedia hidup teratur dan tertib. Sekali lagi saya ulangi, dengarkan baik-baik ya. Oke, saya tahu kalian di dalam masker nggak kelihatan. Ini kelihatannya ini Benny ini ngomongnya kok kenceng banget sih gitu ya. Saya lagi bersemangat ini. Lagi bersemangat. Karena habis makan Indomie tadi di rumah 2. Aduh, sebut merek ya, sorry. Kita harus bersedia hidup teratur dan tertib. Yang pertama, itu adalah untuk menjaga, merawat, memelihara damai agar damai itu selalu memerintah di hati kita. Bersedia hidup teratur dan tertib. Ketika kita bersedia untuk itu dan kita menjadikannya itu sebagai gaya hidup, maka percayalah bahwa kita ini meletakkan pondasi damai, pondasi yang kuat untuk memelihara damai. Hidup tidak tertib tidak akan memiliki damai sejahtera. Tapi yang hidup tertib adalah dasar, pondasi dari damai sejahtera. Tertib kita sama-sama punya pengertian apa aja? Hidup teratur, menurut aturan main, sopan, dengan sepatutnya. Dan Roh Kudus itu adalah roh yang tertib. Kita buka satu ayat, 1 Korintus 14 ayat 33. Saya bacakan bagi kalian. Wah, Ciami, tim multimedia, cepat. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sekalipun saya, enggak sih kalau saya ya. Mungkin kalian ya, teman-teman, penuh dengan Roh Kudus, rajin berpuasa, suka berdoa, dan whatsoever, everything. Semuanya tentang ketuhanan gitu ya. Tapi kalau hidup tidak tertib, maka damai akan sirna dengan sendirinya. Sebagai contoh, kalau kita tidak ikut aturan main di lalu lintas ya, selama di jalan kita pasti tidak akan damai. Sudah tahu itu nggak boleh ke sana tapi ngelawan arus. Sudah tahu merah tapi gitu ya. Kalau pengertian kalian itu, saya pernah tanya ke teman saya itu menjawabnya agak aneh gitu ya. Memang orangnya aneh sih. Kalau merah itu pengertiannya apa? Berhenti. Maksudnya lampu merah itu loh. Oh ya. Merah? Berhenti. Kuning?
Apa jalan atau apa nih? Siap-siap berhenti. Kalau hijau? Nah, kalau definisi teman saya, kuning itu artinya justru makin kenceng. Nah ini. Ya, kuning itu harusnya sudah mulai berhenti pelan-pelan. Justru kuning, dia justru tak, gitu ya, wes gitu ya. Nah saat kita melanggar pelautan lalu lintas, saya yakin hati kecil kita pasti ngerasa, aduh gak damai gitu loh. Apalagi kalau nanti kepikiran, aduh nanti ketangkep polisi. Terus itu apalagi amit-amit ya, nabrak orang gitu ya. Dan katakanlah kita ngomong terburuknya, kita menabrak orang. Terus kita urusan di saat situ ya, karena tidak tertib, artinya kita pasti damai itu langsung hilang seketika. Ribut gitu kan ya. Saya menjumpai beberapa orang ya, yang tadi saya bilang tadi itu, menganggap bahwa pelanggaran lalu lintas itu biasa-biasa aja. Dan mereka tuh damai-damai aja, biasa aja, nggak ada yang lain gitu loh ya. Nah, saya mengingatkan teman-teman ya, jangan sampai indera perasa kita itu gak sadar bahwa yang sebenarnya salah tapi kita anggap itu benar. Lebih ekstrim lagi, ada orang juga yang bahwa perbuatan kita ini bisa merugikan orang lain, tapi kita menganggapnya itu hal yang sah-sah saja. Ya, jangan sampai indera perasa kita mati ya. Ukur indera perasa kalian, masih asin, manis, kecut. Contoh lain, jika keuangan kita tidak beraturan, maka kita juga tidak punya damai. Saya sebagai keluarga yang sudah berkeluarga, ketika kita besar pasak daripada tiang, artinya apa? Pengeluaran lebih besar atau pemasukan lebih besar? Oke, bagus. Mengakibatkan akhirnya saat itu terjadi, ini semisal terburuknya, mengakibatkan kebutuhan utamamu tidak bisa terpenuhi. Dan akhirnya apa yang kalian lakukan? Apa? Pinjam sana, pinjam sini gitu kan ya. Pinjam sana ke sana, dan itu sudah pasti akan men-trigger damai yang tidak ada damai. Apalagi waktu-waktu jatuh tempo, kayak sok bayar. Wes, nyari siapa ini? Nyari siapa? Nyari papa mama. Nyari saya, pasti nggak mungkin tak kasih, nggak ada uang aku soalnya. Nyari Pak Hendri, apalagi dia. Kalau Pak Hendri ngasihnya itu bukan karena kalian punya utang, gitu loh. Kalau minta makan dikasih sama Bapak Henry. Jika keuangan bisa diatur dengan baik, maka harus dikelola dengan bijaksana, maka itu kita bisa membuat damai. Demikian juga dengan contoh dalam pekerjaan. Kalau kita nggak beraturan, mau masuk kapan saja, mau pulang, mau sakarep-karepnya kalian, tugas dan tanggung jawab tidak diselesaikan dengan baik, maka kita tidak cuma kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan income. Ya kan? Selain damai itu nggak ada, itu dua efeknya itu juga nggak dapat. Juga dalam hubungan dengan sanak, saudara, atau keluarga. Nah ini saya mau coba tekankan ke teman-teman juga. Kalau hubungan kita berantakan, kacau, dan kita lebih memprioritaskan orang lain daripada keluarga kita sendiri, kita lebih sungkan sama teman, dan sering mengorbankan waktu dengan keluarga, maka kita juga tidak akan memiliki damai dalam rumah tangga atau keluarga kita. Nah saya izin untuk mengingatkan ke teman-teman ya Pak Hendri ya, untuk mengingatkan kalian-kalian semua, bagi yang juga yang lagi virtual, saya mengingatkan bagi para pelayan-pelayan yang kalian yang aktif-aktif di gereja, ya, keputusan kalian untuk melayani Allah itu benar, saya acungi jempol. Kegiatan kalian banyak di gereja, saya acungi jempol. Saya suka banget daripada di luar, gitu ya. Tetapi saat engkau memutuskan itu, memprioritaskan hal itu semuanya harus balance, gitu ya. Anda sebagai pelajar harus bisa belajar nilai yang baik, justru malah Anda sebagai anak, Anda harus tetap bisa berbakti sama orang tua. Anda sebagai adik, Anda bisa menjadi teman bagi kakakmu. Anda sebagai kakak, begitu pula, kamu masih bisa menjadi mentor buat adikmu. Gitu. Saat kita memutuskan untuk melayani atau masuk dalam komunitas kekristenan ya, saat kita mengenal lebih Allah, itu bagus. Justru saat itu, kalian harus punya effort lebih, tenaga lebih untuk membalanskan semua. Jadi bukan berarti saat kalian bergereja, melayani Tuhan, kalian melupakan semuanya itu. Koreksi ya, koreksi. Saya pun juga dulu pernah salah. Nang gereja ae. Wah, weh, jos gitu ya. Tapi papa mamaku nggak tak anggap, adikku nggak tak anggap, kakak-kakakku, cici kokokku nggak tak anggap, ya biasa aja di rumah.
salah ya. Koreksi masing-masing ya. Saya mengingatkan ya. Jadi semua harus balance. Saat kita mengikut Tuhan, justru kita harus punya impact buat keluarga kita. Dan itu nggak hanya datang gitu juga. Itu kalian harus mengupayakannya. Manage waktu dengan baik. Ya kan? Rela untuk capek lebih banyak lagi. Ya itu, ya ini pilihan gitu loh. So saya mengingatkan lagi. Demikian juga contoh yang lain. Udah, tegangnya jangan ya, sudah selesai. Demikian juga dengan seorang olahragawan. Kalau mereka menjalani hidup tidak tertib, pasti tidak mampu meraih prestasi yang maksimal. Berlatih asal, makan sembarangan, tidak patuh instruksi pelatih, suka begadang, ya pasti olahragawan tersebut tidak akan meraih prestasi. Sekali lagi, ketika ada ketertiban, maka ada damai. Dan ketika ada damai, engkau menikmati hidup, engkau memiliki kekuatan untuk menghadapi badai pergumulan. Dan yang kedua, bagaimana kita merawat memelihara damai itu untuk selalu memerintah di hati kita? Kita harus mampu menjaga hati. Amsal 4 ayat 23. Nggak cepat kali ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Semua yang ada dalam hati akan tumpah dalam bentuk perkataan dan perbuatan, sikap. Jadi kita bisa melihat seseorang dari buah perkataan dan buah sikap dan dari buah perbuatannya. Jika hatinya damai, maka perbuatannya akan damai dan baik. Jika hatinya jahat, maka perbuatannya akan menjadi jahat. Simple. Letak lokasi damai sejahtera itu ada di dalam hati, bukan ada di luar hati kita. Intervensi dari luar itu tidak akan pernah bisa ya. Maksudnya kejadian di luar itu tidak akan bisa mengganggu keputusan hati kita selama kita mampu untuk menjaga hati. Saat kalian memiliki pasangan, ya kan? Saat saya memiliki istri, gitu kan? Baik yang istri memiliki suami, kita harus jaga hati benar-benar. Nggak boleh main-main gitu loh ya. Artinya apa ya? Kita yang punya kontrol di hati kita. Intervensi di luar tidak akan bisa masuk selama kita bisa menjaga. Gitu ya. Oleh sebab itu kita harus merawat dan menjaga hati kita. Sebab apa yang di luar hati ya, kita ngomong di luar kondisi di luar sana, itu Allah yang berdaulat. Allah yang akan menjaga dan yang menjadi tanggung jawab kita itu adalah kita harus jaga hati kita masing-masing. Damai adalah keadaan di mana kita menemukan ketenangan dan tidak ada perselisihan, sengketa ataupun dendam ya. Setuju ya? Lawan dari damai yang tadi saya sebutkan sengketa atau perselisihan itu ya. Sebenarnya ya kan? Sengketa, perselisihan terjadi itu pun juga munculnya sumbernya dari hati gitu loh. Yang kemudian merembet keluar dari lewat perbuatan. Jadi ini yang terjadi. Di saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka yang terjadi adalah sengketa dan perselisihan. Untuk itu saya juga mengingatkan kembali, ayo kita belajar manage ekspektasi kita. Belajar untuk mengatur ekspektasi kita gitu loh. Kamu ingin ini gitu kan ya, tapi kita harus bisa mengukur, kalau nggak dikasih ya sudah gitu loh. Terus kemudian seandainya kita doa dan tidak dijawab Tuhan, apakah kita lantas marah atau tetap bersyukur? Seandainya kita gagal untuk suatu rencana yang sudah kita rencanakan dengan matang, terus kita melakukan suatu kesalahan yang fatal, pilihannya apakah kita mau bangkit atau tetap tinggal di dalam kegagalan tersebut? Teman-teman pasti sudah tahu jawaban bijaknya gitu kan ya. So, itu sebabnya ya. Hati ini begitu penting. Damai di bumi ini menjadi sulit kalau misalnya orang-orang ya, saya, Anda dan semuanya di sekitar kita dan seluruh dunia ini tidak punya damai di hati dan pikirannya. Kalau kita sudah bisa ciptakan damai, maka kita bisa disebut sebagai peacemaker, bukan sebagai troublemaker. Di Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita akan bahagia, kita akan diberkati, kita akan disebut anak Allah ketika kita mampu membawa damai. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak mampu membawa damai di tempat pekerjaan, sekolah, rumah, kantor, kota, dan bangsa, maka kita pun juga tidak akan diberkati dan kita juga tidak layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi yang kedua ini mengingatkan kita, mari kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Mari kita mampu menjaga hati dan kita menjadi anak-anak Allah. Yang terakhir, yang ketiga. Karena ketika bagaimana untuk kita merawat, menjaga dan damai untuk memerintah dalam
hati kita, yaitu ketika kita mengambil keputusan yang dari Tuhan. Damai sejahtera itu merupakan petunjuk, ya, dicerna baik-baik ya. Damai sejahtera itu merupakan petunjuk yang kita perlukan sebelum mengambil suatu keputusan. Itu sebabnya jangan terlalu cepat-cepat, terburu-buru, tergesa-gesa mengambil keputusan meskipun kelihatannya sudah bagus, meskipun kelihatannya sudah menjanjikan. Tapi ternyata kalau tidak ada damai, koreksi dulu, selidiki dulu, investigasi dulu gitu ya. Salah satu bentuk suara Allah gitu ya, yaitu ada damai sejahtera di hati. Begitu tidak ada damai, kemungkinannya bukan suara Allah, bukan kehendaknya. Suara Allah, suara Tuhan bisa melewati firman Tuhan yang kita baca. Tetapi salah satu bentuk konfirmasi itu adalah ada damai sejahtera dalam hati kita. Damai adalah salah satu buah roh atau cara kerja Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, saya yakin semuanya hafal. Buah-buah roh apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Ya? Hafal? Enggak ya? Enggak apa-apa. Kalau saya hafal, dari dulu sudah hafal. Kalau buah-buah roh ya, sorry ya. Wes. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Ada damai unsur di sana. Itu adalah cara kerja Roh Kudus. Artinya bahwa dalam diri manusia dengan memberikan damai di hati. Begitu tidak ada damai, berarti kita bisa berasumsi bahwa Roh Allah tidak berkenan untuk itu. Ketika Daud jatuh dalam dosa, di dalam doanya Daud berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan sambil berkata, Tuhan jangan sekiranya ambil rohmu daripadaku. Karena Daud mengerti dia tidak dapat hidup tanpa ada damai dalam hatinya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kedamaian. Di mana tidak ada roh Allah, di situ tidak ada damai. Jadi saya mencoba untuk mengingatkan teman-teman ya bahwa sangatlah penting untuk kita itu punya jam doa. Ya, saya juga bukan orang yang berdoa setiap hari dengan 2 jam atau dengan alokasi waktu yang begitu banyak. Tapi at least sebelum tidur saya memiliki kebiasaan dan bangun dari tidur saya berdoa, terutama yang sebelum tidur. Untuk jaga hubungan dengan Allah. Kalau ditanya, apa yang kita akan doakan? Doa itu tidak hanya selalu, doa itu bukan berbicara untuk meminta atau mendoakan apa gitu. Tapi saat kita bersyukur, kita pun juga bisa tuangkan dalam doa. Saya harus akui, setiap saya malam berdoa gitu ya, kadang kalau saya sudah capek gitu ya, saya paksa diri saya latih diri saya untuk tetap berdoa. Ya di doa saya sujud kepada Allah, ya saya cuma ngomong, Tuhan terima kasih. Tuhan saya bersyukur. Tuhan terima kasih. Ya tak ulang-ulang itu toh. Tapi setiap kali saya ngomong Tuhan bersyukur, makanya ya, saat kita benar-benar mengimani bahwa rasa syukur kita kepada Allah, maksudnya kita benar-benar manunggal kepada Allah, saat kita mengucapkan syukur dengan sincere, dengan dalam gitu ya. Allah itu setiap kali saya ngomong gitu, bahkan sekarang pun bukan emosional, tapi karena saya benar-benar bersyukur buat kebaikan Allah. Sampai bisa menangis, sampai akhirnya tadi capek jadi hilang. Kayak macam Allah mengingatkan saya, maksudnya kayak ada kayak videonya itu diingatkan. Gue udah tolong lu ini. Gue udah angkat lu dari sini. Gue udah tarik kamu dari sini. Gue udah kasih kamu ini. Gue kasih lu ini gitu. Dan aku merasa bahwa, wow, itu muncul saat saya hanya berdoa, Tuhan terima kasih. Tuhan saya bersyukur. Tuhan kasih-Mu baik. Bahasa sederhana gitu deh. Tapi saat kita berdoa dengan benar-benar, maka itu menimbulkan reaksi gitu bagi saya. Jadi jaga jam doa kalian ya. Mendekat kepada Allah. Kenapa saya ngomongkan begitu penting untuk punya jam doa? Karena kita itu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah ini gitu loh. Tadi kan dibilang bahwa kita harus punya damai dulu saat kita mau mengambil keputusan dan segala macam, ya kan? Apakah sekonyong-konyong kita ini berdoa kepada Tuhan kalau kita menghadapi sesuatu? Apakah kalian mau seperti itu?
Dan apakah kita menjadi pribadi yang nggak pernah tahu berterima kasih, jadi kita nggak pernah berdoa, jadi ke Tuhan cuma ada maunya gitu? Ya it's okay, saya menghargai pendapat itu, nggak apa-apa teman-teman. Kita belajar bareng-bareng. Tapi tujuannya kenapa kita menjaga jam doa secara rutin adalah untuk mengantisipasi gitu loh. Saya begitu banyak, mungkin saya menyadarinya dalam beberapa bulan terakhir ini gitu. Dengan saya menjaga jam doa gitu ya, mulai mengaktifkan lagi saya punya hubungan intim dengan Tuhan, ya kan? Secara tidak langsung, mungkin bagi kalian berpikir bahwa saat kita menghadapi keputusan, kita dihadapkan satu pilihan, kita memutuskan sesuatu gitu kan, sesuai dengan akal pikir manusia, mungkin kita berpikir bahwa, oh ya aku sudah mempertimbangkan baik buruknya ini, secara manusia. Tapi sebenarnya itu bukan dari kalian. Itu Tuhan yang kasih kalian hikmat gitu ya. Saya menganggap bahwa diri saya selama ini untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya, baik di kantor, baik di keluarga dan segala macam, itu semuanya karena hikmat Allah. Dan itu dari apa? Dari kita jaga jam doa. Gitu loh. Jadi saya nggak ada ketakutan. Kalau dulu saya memang takut, tapi sekarang maksudnya bukan berarti takut tetap ada. Tapi kalau saya dengan menjaga jam doa, katakanlah saya sudah jam berdoa gitu ya. Kemudian suatu ketika saya hari esoknya saya dihadapkan dengan suatu masalah dan saya harus mengambil keputusan. Saya memang tetap manusia, berpikir secara manusia. Ini contoh dalam pekerjaan mungkin ya, biar aktual. Ada masalah, harus pilih ini atau pilih ini, gitu simpelnya. Ya kan? Saya mengukur kan, mana plusnya, mana minusnya, mana plusnya, mana minusnya, mana plusnya, mana minusnya, gitu kan? Dan akhirnya memilihlah salah satu. Nah, saat kita memilih ini, itu loh, kita nggak pernah ngebayangin, menurut kita itu sudah benar gitu ya, plus minusnya. Tapi karena kita menjaga jam doa kita, karena kita selalu melibatkan Allah dalam kehidupan kita, kita bersyukur, saya itu percaya itu loh Allah yang berdaulat. Kita memilih itu karena hikmat yang Tuhan berikan gitu. Dan saat kita melakukan itu teman-teman, saya percaya, ekses dari pilihan itu memang ada konsekuensi, ada resiko dan segala macam, pasti akan menyerang ke kita. Tapi itu tidak akan fana gitu loh. Apa yang kita pilih pasti kekal, artinya itu benar, valid gitu loh. Kalau ada orang yang mau mencoba untuk mengomentari keputusan kita, ya nggak akan bisa gitu. Ya selama ini saya hidup seperti itu buktinya gitu loh. Saya diselamatkan gitu dari pilihan-pilihan itu. Karena apa? Karena menjaga jam doa gitu loh. Begitu pentingnya gitu loh teman-teman. Saat engkau sudah menjaga jam doa, saat engkau akan menghadapi sesuatu, setelah itu saya yakin bahwa damai itu selaras dengan jam doamu itu. Saat keputusanmu udah kamu putuskan, damai itu juga ada di dalam keputusan itu gitu loh teman-teman. Jadi jangan pernah tinggalkan doa ya. Mulai berdoa, simple aja sebelum tidur. Dan saat bangun, kalau punya jam lebih baik lagi. Gereja punya jam doa, saya nggak pernah ikut karena saya kerja. Alasan sih sebenarnya. Ya tapi teman-teman kalau punya jam doa lebih banyak, akan lebih baik gitu ya. Saya belum memberikan sedikit kesaksian gitu ya, saya masih punya waktu sedikit aja. Bahwa ya itu loh, Allah itu berdaulat gitu. Saat kita melekat dengan Dia menunjukkan sesuatu yang mustahil, tidak mustahil. Saya tidak bisa menceritakan secara eksplisit di sini, tetapi ini beyond my capacity, di luar kapasitas saya. Dari tahun lalu kami, keluarga saya dan istri merencanakan sesuatu, dari tahun lalu gitu kan ya. Terus kemudian kita harus mengambil suatu keputusan karena ada suatu kejadian gitu ya. Kita harus mengambil keputusan. Nah itu loh, sekonyong-konyong tiba keluar aja ada kejadian-kejadian kayak gitu. Kita nggak pernah ekspektasi itu gitu kan. Akhirnya kita harus melakukan sesuatu, kita harus mengeluarkan sebagian dari apa yang kita milikin gitu kan ya. Dan saya berpikir bahwa ini di luar kapasitas saya. Di luar kapasitas saya, tapi ya udah gitu. Saya jalaninnya aja dari Oktober tahun lalu, dari September, Oktober tahun lalu. Capek gitu proses itu. Sampai di bulan kemarin, bulan Januari, Februari, saya harus saksikan bahwa Tuhan menyediakan. Suatu hari saya akan saksikan secara penuh untuk ini. Tapi saya berikan eksplisit aja.
sampai nolnya sama. Bayangkan, maksudnya gini, saya mau beli laptop, ya, saya punya uang sekian, 1 juta rupiah. Saya minta speknya gitu ya. Semua diberi sama Allah. Enggak 1 juta 100 rupiah, tidak. 1 juta 050 rupiah, tidak. 1 juta pas. Saya melihat itu, saya yakin menjadi lebih kuat gitu ya. Allah, saya mohon maaf kalau selama ini saya meragukan Engkau. Kalau pernah sedikit meragukan Engkau. Tapi di situ kita lihat bahwa teman-teman, saya menguatkan iman kalian juga ya. Allah itu hidup. Allah itu manunggal dengan kita. Dia melihat kondisimu. Dia mengerti engkau. Yang kita lakukan jaga hati. Berdoa. Jaga hati, berdoa. Semakin melekat dengan Tuhan. Saya juga punya komunitas di Adult Talking. Sorry sedikit lagi. Saya selalu tidak lupa untuk selalu mengingatkan berdoa. Berdoa. Apalagi kita sebagai kepala keluarga. Saya boleh cerita, saya dulu bukan orang, meskipun Kristen, tapi saya bukan orang yang baik-baik loh. Saya juga orang yang jahat. Mungkin sekarang juga masih ada jahatnya. Mungkin teman-teman nggak pernah tahu jahatnya saya seperti apa. Jahat saya parah. Kalau mengambil keputusan, kalau dalam apapun, saya keras. Bisa merugikan orang gitu kan ya. Saya berubah, berusaha untuk berubah. Tapi saya juga jelaskan ke teman-teman bahwa mari kita sama-sama belajar. Jangan tinggalkan doa. Apalagi kalau kalian cowok-cowok ya, nanti kalian jadi kepala keluarga. Ya, kalian itu adalah tulang punggung gitu ya. Apalagi kalau kalian sekarang sudah dipercaya menjadi tulang punggung keluarga. Ayo, jadikan dirimu itu orang yang punya impact bagi keluargamu. Mengenal Kristus lebih dalam. Doa pojok ditinggalkan. Kalau kalian merasa ini belum ada hasilnya, kayak kemarin aku bilang, story itu selalu happy ending. Kalau ending, kok ini kok belum happy-happy sih? Kok semuanya belum, berarti itu belum ending. Masih berjalan itu. Prosesmu masih berjalan, tungguin. Endingnya selalu happy kalau sama Tuhan Yesus. Saya nggak bilang bahwa Tuhan Yesus akan memudahkan semua, akan membuat kita enak gitu. Enggak, susah. Nangis, bleeding, sakit, capek, wis apa lagi. Tapi saat engkau berpegang pada pohon yang benar, suatu prinsip yang benar tentang kekristenan, percaya, ceritamu nanti happy ending. Amin. Ya, oke. Jadi sekali lagi yang terakhir bahwa kalau engkau mau ambil keputusan, apalagi kalian teman-teman anak-anak muda yang mau ambil, mungkin mau ada pasangan hidup, berdoa juga ya, dan semua keputusan. Seperti itu tadi. Demikian firman yang boleh saya bagikan. Yuk kita berdoa. Saya undang para pemain musik. Mari kita bangkit berdiri semua dan saya akan berdoa bagi teman-teman. Dan izinkan saya berdoa untuk teman-teman di sini. Dan baik teman-teman yang secara virtual sedang menikmati ibadah ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa damai itu adalah suatu pondasi yang harus kita dapatkan, karena itu untuk dasar kami untuk menikmati hidup, kekuatan bagi kami untuk menghadapi pergumulan Tuhan. Dengan firman yang sederhana Tuhan, dan dengan seizin-Mu Tuhan, kami belajar Tuhan, bagaimana untuk menjaga damai itu tetap ada dan memerintah dalam hati kami Tuhan. Untuk kami, anak-anak-Mu di sini Tuhan, untuk tetap bersedia hidup teratur dan tertib sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biar kami tetap mengejar damai sejahtera untuk dengan hidup teratur dan tertib. Dan yang kemudian kita juga tetap mampu menjaga hati. Menjaga hati dari segala macam intervensi. Menjaga hati untuk tetap selalu berpikir yang baik. Yang terakhir, jadikan kami menjadi anak-anak yang selalu mengambil keputusan yang daripada-Mu Tuhan. Jadikan damai itu menjadi suatu menjadi benchmark, menjadi dasar kami saat kami mau dalam suatu pergumulan, dalam saat mau mengambil keputusan. Dan terlebih lagi Tuhan, dari kesemuanya itu, saya berdoa bagi teman-teman yang ada di sini untuk selalu menjaga jam doanya. Dan biarlah doa-doamu, biarlah apa yang Kau lakukan
ucapan syukurmu, penyembahanmu kepada Allah, menjaga engkau, melindungi engkau, dan senantiasa melekat kepada Tuhan, dan engkau semakin dibenarkan makin hari, makin heran. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Siapa yang diberkati hari ini? Oke, terima kasih buat Ko Beni yang sudah memberikan nasihat buat adik-adiknya. Pesannya hari ini adalah saudara adalah orang-orang yang sudah diberikan damai sejahtera. Ya, dan saudara harus pertahankan, jangan biarkan damai sejahtera yang sudah Tuhan limpahkan di dalam hidupmu dicuri oleh iblis, ya. Perbanyak waktu di mana kalian punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Beni Listiawan. Biarlah di dalam seluruh kehidupannya, dimanapun Tuhan beliau Engkau utus untuk melayani, Tuhan pakai. Isi kembali bejana hidupnya pada saat ini Tuhan. Dan biarlah bersama dengan istri dan kedua anaknya, biarlah keluarga ini boleh terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan kami juga rindu sore hari ini, sebelum kami mengakhiri ibadah Yud, kami mau berdoa buat teman kami, yaitu Naftali, yang hari ini Tuhan, beliau sempat jatuh dari kendaraan sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang turun tangan, Engkau menjamah saat ini, biarlah kedua kakinya boleh dipulihkan. Dan kami percaya bahwa iblis berusaha untuk menghalangi kami untuk datang beribadah, dan dia selalu merencanakan yang jahat. Tetapi kami bersyukur pada hari ini pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat buat saudara kami Naftali. Saat ini kami berdoa oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, Kau menjamah dan memulihkan kondisi kedua kakinya. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami rindu, kami pulang dari tempat ini dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.